Untuk sesama muslim yang bertanya, maka saya akan menjawab seperti ini. Kembali lagi ke surat Al-Ikhlas. Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Oke ya. Bagi saya haram sih untuk mengucapkan selamat hari raya di tanggal tersebut. Kepercayaan David, Muslim atau Islam itu mengucapkan selamat Natal itu sudah jelas ya, dalam Islam itu tidak diperkenankan atau bahkan haram gitu kan untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang yang beda keyakinan dengan kita. Karena sampean mengatakan selamat Natal itu haram, ya sampean harus kuat untuk tidak pergi ke mall di bulan Desember karena di bulan Desember semuanya diskon karena hari raya Natal. Ayo hati-hati. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mereka yang tadinya Kristen dan mereka sudah mu'alaf masuk ke agama Islam. Nah, dulu mereka tidak mengharamkan ini dan itu ya. Mereka tidak suka bilang kafir, mereka tidak suka bilang haram mengucapkan selamat Natal. Tetapi begitu mereka udah masuk ke agama Islam, haram hukumnya mengucapkan selamat hari Natal. Bahkan itu buat orang tua kandung ya, seperti si David tadi ya. Sekarang sebenarnya namanya dulu David, tapi setelah masuk Islam jadi Adam ya. Dan dia tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada ibunya, juga kepada saudara-saudarinya, para sahabatnya, dan tentu saja ya kepada keluarga besarnya. Ya, haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Karena di situ katanya sama saja kita mengakui bahwa Allah punya anak atau Allah itu diperanakan. Ya, jadi itulah alasan mereka mengharamkan itu. Nah, benarkah demikian teman-teman sekalian? Mari kita menjawabnya. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan dulu video dari seorang ustadz yang menurut saya sangat mengedukasi, dan ini hal yang lucu. Tapi memang harus seperti itu ya, penyampaian kepada mereka yang suka ngibul dan intoleran ya. Oke, sekarang kita dengarkan video ustadz berikut ini. Sampean mengatakan selamat Natal itu haram, ya sampean harus kuat untuk tidak pergi ke mall di bulan Desember karena di bulan Desember semuanya diskon karena hari raya Natal. Ayo hati-hati. Gak apa-apa, yang istiqomah. Kalau sudah mengatakan selamat Natal itu haram, jangan pakai kalender Masehi. Liburnya jangan hari Minggu, liburlah hari Jumat. Begitu, istiqomah dong, konsisten. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video dari seorang ustadz yang menurut saya sangat bagus sekali ya. Jadi teman-teman sekalian, jika Anda mengharamkan mengucapkan selamat Natal, maka juga Anda harus mengharamkan ya untuk pergi jalan-jalan di mall ya. Karena di bulan Desember pasti banyak diskonnya. Kemudian, ya juga jangan Anda libur di tanggal Masehi gitu ya. Jadi hari Minggunya libur gitu. Ya, Anda libur di hari Jumat saja. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat ini ada pro dan kontra juga ya antara umat-umat muslim dan para ustadz mengenai pengucapan selamat Natal. Dan tentu saja saya juga menghimbau kepada kita teman-teman bahwa tidak semua orang muslim itu melarang mengucapkan selamat Natal. Banyak teman-teman saya juga yang mengucapkan selamat Natal kepada saya, dan juga saya tonton banyak video para ustadz yang tentu saja tidak mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Ibarat begini teman-teman sekalian, kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada sahabat kita, kepada keluarga kita, bukan berarti kita ikut ulang tahun gitu ya di hari itu. Kan tidak demikian kan? Tidak ikut pengakuan bahwa kita sedang ulang tahun gitu. Jadi orang itu yang ulang tahun. Jadi misalnya kita katakan selamat ya atas pernikahan Anda. Tidak berarti kita menikah gitu. Kita ikut menikah bersama dia. Tidak demikian. Demikian juga ketika dikatakan selamat hari Natal, selamat Idul Fitri, selamat
untuk agama-agama lain, perayaan hari besar agama lain. Tidak serta-merta kita menjadi pengikut agama mereka. Ya, jadi itu di sini, di sini dan di sini. Hati dan pikiran Anda yang menentukan itu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang mereka sampaikan di cuplikan video di awal, bahwasanya ketika kita mengucapkan selamat Natal, itu artinya kita ya mengakui bahwa Tuhan itu diperanakan, ya. Tuhan itu beranak, ya. Tuhan itu dipersekutukan dengan makhluknya, karena Tuhan baginya atau Allahnya, ya. Allahnya maksud dia, ya. Allahnya itu kan tidak boleh diserupakan atau disetarakan dengan makhluknya. Oke, saya setuju itu adalah kepercayaan dan iman Anda secara Muslim. Nah, mengenai statement mereka bahwa ketika kita merayakan hari Natal itu kita merayakan kelahiran Tuhan kita dan itu haram hukumnya. Haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Nah, teman-teman sekalian, ini saya kasih logika sederhana buat kita supaya kita mudah pahami. Ketika seseorang mengatakan bahwa anak tangga, pertanyaannya adalah apakah tangga diperanakan, apakah tangga beranak? Atau sebaliknya, saya juga kasih analogi yang lebih sederhana lagi. Anak kunci, gitu. Apakah itu artinya kunci diperanakan dan beranak? Tentu saja tidak. Tangga tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Dan juga kunci tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Nah, ini sebenarnya logika sederhananya. Nah, terserah mereka ya, mau mereka terima atau tidak logika yang saya coba berikan atau analoginya yang saya bisa share saat ini. Namun satu hal yang saya mau sampaikan buat kita, luruskan bahwasanya Tuhan tidak pernah diperanakan ataupun Tuhan beranak, ya. Orang Kristen tidak pernah ya ada pemahaman seperti itu. Oh, Tuhan Allah sudah beranak, ya. Atau Yahweh Adonai Yahweh misalnya, atau Adonai Yeshua Mashiach beranak, ya. Orang Kristen manapun yang pernah ada di muka bumi ini tidak pernah mengakui demikian, bro. Ya, tidak pernah mengakui. Yang kita pahami dan yang kita rayakan adalah kelahiran juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus disebut sebagai anak Allah karena Yesus berasal dari Allah. Dia adalah kalimatullah, dia adalah kalam Allah, dia suara Allah. Dia itu adalah firman darinya yang nujul menjadi manusia. Ya, yang dikandung oleh Maria, bukan Siti Maryam, ya, karena Al-Quran menjelaskan tentang Siti Maryam itu adalah saudara Harun dan Musa, gitu ya. Orang Kristen tidak demikian, tidak mempercayai itu, karena Maryam atau Maryam itu saudara Musa itu 1500 tahun jaraknya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak akan mungkin dong, ya, Yesus Kristus mamanya itu adalah Maryam saudara Harun, ya. Itu yang harus dicatat baik-baik. Nah, dia ya atau Maria ini yang dikandung olehnya itu adalah kalimat itu, firman itu, ya. Karena Tuhan punya 3 pribadi, teman-teman sekalian. 3 pribadi dalam satu hakikat pastinya, ya. Ada Bapa, ya, yaitu Yahweh. Lalu dia punya firman yang kemudian berpribadi karena dilahirkan ke dunia, mengambil rupa seorang manusia, menjelma atau nujul, ya, seperti manusia. Ketiga, ya, punya roh, yaitu Roh Kudus, yang kita kenal dalam Roh Kudus. Makanya orang Kristen percaya dengan Tritunggal, ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi orang Kristen tidak pernah percaya bahwa ada 3 Tuhan, ya, atau Tuhan diperanakan atau Tuhan beranak. Nah, jadi teman-teman sekalian, Yesus Kristus itu adalah firman dari Tuhan. Nah, Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Lalu di ayat 14-nya dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Gitu loh. Firman itu tadi telah menjadi manusia.
gitu. Firman yang tadinya bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, lalu dia menjadi manusia melalui rahim Bunda Maria, melalui manusia. Itu sebabnya Yesus ya disebut sebagai anak manusia karena dilahirkan oleh manusia. Dia disebutkan sebagai anak Allah karena dia berasal dari Allah. Bukan berarti Allah beranak atau diperanakan atau Allah punya istri gitu. Jadi ini mindsetnya kita yang harus kita rubah, teman-teman sekalian. Nah, jadi orang Kristen tidak pernah merayakan yang namanya kelahiran daripada anak Tuhan, gitu ya. Karena ini Yesus Kristus bukan anak secara biologis, ya. Secara hubungan suami istri, seperti saya katakan di awal tadi, itu ya. Tidak, karena Yesus Kristus adalah benih ilahi, gitu ya. Tanpa campuran daripada keinginan manusia, ya, bukan kehendak daripada manusia, tapi kehendak Sang Pencipta kita, kehendak daripada Allah Bapa. Nah, jadi teman-teman sekalian sangat jelas bahwa selama Natal itu tidak berarti Allah diperanakan dan Allah beranak, ya. Itu yang harus kita pahami dan itu yang saya sampaikan di video kali ini. Kiranya menambah wawasan kita dan menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.